Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dengan materi penyusunan soal evaluasi dan LKPD dalam pembelajaran tematik ingin mencoba menjawab pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang bertanya. Yang pertama ada dari Mbak Salsabila Valdaira Diaul Haq dengan NIM 2021 030024. Pertanyaannya, kenapa harus membuat LKPD dalam setiap pembelajaran? Oke, jadi lembar kerja peserta didik atau biasa yang disebut dengan LKPD mempermudah sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dalam prestasi belajar peserta didik agar mengetahui juga perkembangan peserta didik dalam setiap pembelajaran. Mungkin itu jawaban dari saya. Kemudian dilanjutkan dengan Mbak Kolbi. Yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 yaitu dari Mbak Erlin dengan NIM 2021 030029. Pertanyaannya yaitu, apa saja teknik yang digunakan dalam penyusunan LKPD dan apakah hanya guru saja yang membuat LKPD? Jawabannya yaitu, penyusunan LKPD didasarkan dari tujuan pembelajaran ranah psikomotorik. Kegiatan ini terdapat dalam LKPD yang berkaitan dengan keterampilan dan kreativitas serta melibatkan organ sensorik dan motorik peserta didik. Adapun teknik penyusunan LKPD yaitu 1. Menganalisis kurikulum, 2. Menyusun peta kebutuhan LKPD, 3. Menentukan judul LKPD, 4. Menentukan KD dan indikator, 5. Menentukan tema sentral dan pokok bahasan, 6. Menentukan akar penelitian, 7. Penyusunan materi penelitian. Kemudian di dalam penyusunan LKPD juga kita harus menyusun rubrik penilaian atau akhir dari penilaian di LKPD. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada mengidentifikasi semua aspek penting yang mempengaruhi hasil, kemudian menentukan dan mengurutkan aspek penting, mengatasi aspek kinerja yang akan diukur, kemudian mendefinisikan setiap aspek yang menjadi deskriptor yang lebih mudah teramati, kemudian menentukan level kemampuan misal menggunakan skala angka 1, 2, 3, atau 4 serta menentukan pemberian bobot pada setiap aspek itu menurut Kemendikbud 2019. Dan kemudian pertanyaan terakhir dari Mbak Ati Maulana Anifa dengan NIM 2021 030041. Apakah taksonomi belum hanya ada pada ranah kognitif? Jika tidak, memuat tentang ranah apa saja taksonomi Bloom tersebut? Jadi sebenarnya taksonomi Bloom itu tidak hanya memuat di ranah kognitif. Jadi ada 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang terakhir ada ranah psikomotorik. Jadi yang pertama ranah kognitif itu menurut Anderson atau Quartworth antara lain mengingat, kemudian ada memahami, kemudian ada menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir menciptakan. Yang kedua yaitu ranah afektif, yaitu penerimaan, responsif, nilai organisasi dan karakterisasi. Itu menurut Utari 2011. Kemudian yang terakhir ada ranah psikomotorik atau psikomotor, yaitu persepsi, kemampuan seseorang menggunakan saraf sensori dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua ada kesiapan, kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi sesuatu. Dan yang ketiga ada reaksi, kemampuan memulai keterampilan. Kemudian reaksi natural dan reaksi kompleks serta adaptasi, dan yang terakhir ada kreativitas. Itu juga menurut dalam Utari 2019. Mungkin cukup sekian penjelasan atau jawaban dari kelompok kami. Apabila masih ada yang kurang paham boleh ditanyakan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.